Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين. Ikhwatal din hafizahumullah, saudaraku hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus-menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang kita tak sanggup berhitung dengan nikmat-nikmat tersebut. Yang bisa kita lakukan terhadap nikmat-nikmatnya adalah selalu bersyukur. Minimal ibu-ibu, bapak-bapak, hamdalah itu tak boleh lepas dari lisan untuk kita selalu ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan salawat kita bisa menjadi amal soleh kita dan kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal din hafizahumullah, saudaraku, ibu-ibu, bapak-bapak, hafizahumullah. Setan itu, jadi pertama, mudah-mudahan nuntutin waktunya ya. Kalau enggak nanti ada episode kedua bulan depan. Seringkali kita ini selepas lebaran atau selepas, maksud saya bukan selepas lebaran, selepas Ramadan, ya enggak? Kita menganggap bahwa sudah menang gitu loh, Pak. Bahkan sampai ada kata-kata inilah hari kemenangan kita. Betul kan? Apa betul begitu? Bisa jadi ini karena mungkin salah menempatkan makna fitri. Di Indonesia saja, yang saya tahu ya, di Indonesia saja atau di Nusantara termasuk Malaysia, Brunei, Idul Fitri dikembalikan dengan makna kembali suci. Jadi wong nek wis mari poso iku wis nganggep awake dhewe iku suci. Saya S1 saya bahasa Arab dari Tambak Beras. Saya pernah konfirmasi ke guru besar di IAIN terkait makna fitri ini, Pak. Ya, ternyata guru besar ini juga menganggap fitri itu suci. Saya coba tanya, kebetulan karena guru besar ini paman saya sendiri, saya tanya, coba man dicek di kamus, emang betul fitri itu suci. Ternyata dia bilang begini, oh iya ya, kok belum pernah saya cek. Jadi selama ini memaknai fitri itu suci ya dari pemahaman masyarakat itu yang sering kita dengar gitu loh, Idul Fitri kembali suci. Saya sempat diskusi sama beliau, kan beda paman, saya bilang gitu. Antara fitri sama fitrah itu beda. Kalau fitrah itu bisa diartikan apa? Suci. Fitrah itu bisa diartikan suci. Bahkan fitrah ini sendiri kan juga ada 3 makna fitrah itu. Yang pertama yang populer, fitrah itu suci, ya kan? Terus yang kedua, fitrah ini naluriyah ketauhidan. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, kan begitu kan? Fitrah itu tauhid. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang lahir dalam kondisi fitrah. Fitrah tauhid. Yang ketiga, fitrah ini maknanya kebersihan.
Jadi fitrah ini yang pertama maknanya suci, yang kedua itu tauhid, yang ketiga itu kebersihan. Makanya ada lima karakter kebersihan kita minal fitrah itu di hadisnya, yaitu mencukur bulu ketiak, bulu kemaluan, itu kan fitrah itu kan. Terus khitan itu termasuk fitrah, kebersihan gitu loh. Itu ada tak marbutohnya fitrah itu. Lah kalau fitri kan nggak ada tak marbutohnya, nggak ada taknya pak. Ya fitri, mirip-mirip memang fitri sama fitrah, ketambahan huruf tak marbutoh. Di kamus bahasa Arab fitri itu artinya iftar. Iftar itu kalau dalam bahasa Inggris itu breakfast, sarapan pak pagi. Jadi Idul Fitri itu ya artinya kembali sarapan pagi. Ya setelah Ramadan kita kembali fitri ya. Kan sering ngomong gitu tuh. Kalau saya kembali fitri itu maksudnya kembali isok sarapan pagi. Bahagia nggak bu kalau Idul Fitri itu? Bahagia kan? Kenapa bahagia? Karena bisa sarapan pagi. Setelah sebulan gak isok sarapan. Dan itu sesuai dengan Nabi. Nabi sendiri mengatakan Lisso'im farhatan. Kata Nabi, bagi orang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yang pertama apa? Farhatun indal fitri. Bahagia ketika berfitri. Bukan bahagia suci, bukan. Bahagia fitri itu ketika bisa makan pagi. Yang kedua apa? Wa farhatun inda liqa'i rabbih wa fariha bisawm. Bahagia ketika ketemu Allah dan membanggakan puasanya. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak pernah dengar khutbah Idul Fitri di tapal kuda di daerah Madura, terus tapal kuda ya, Situbondo, Probolinggo, itu rata-rata kan pakai bahasa Arab. Itu mesti diawali kata-kata begini, i'lamu anna yaumakum hadza yaumun azim, yaumus surur, yaumul akli wassurbi. Ketahuilah oleh kalian ini hari adalah hari agung, hari bahagia semuanya, hari kita semua bisa makan-makan dan minum ya kan. Ahallallahu lakumut ta'am, Allah menghalalkan bagi kalian di hari ini adalah makan-makan. Wa harrama alaikumusyyam, di hari ini diharamkan apa? Puasa. Gitu tuh Pak. Ustadz, kok cemen banget makna Idul Fitri itu kembali sarapan pagi. Bahkan rata-rata ya penceramah-penceramah Idul Fitri itu sampai membuat artikel Pak, memfilosofi, menafsirin Idul Fitri itu filosofis banget gitu loh, sampai berhalam-halaman gitu. Ya ora apa-apa, itu ilmu kan ya. Cuman harus dijelaskan dulu, fitri itu makna asalnya adalah awake dhewe iso balik sarapan pagi. Dan itu yang membuat kita bahagia. Bukankah Nabi menyuruh kita sebelum sholat ini suruh apa? Suruh sarapan. Supaya gak kebablas. Pikiran kita gak kebablas nih awake dhewe sik poso ngono lho. Makanya khutbah Idul Fitri kok suwe-suwe. Karena wis suwe titik sampai setengah jam. Khutbah Idul Fitri sampai setengah jam, Pak. Ibu-ibu wis toto ruku, wis toto mukena, wis toto sajadah. Kenapa? Karena wis keburu nyiapin makanan. Oh, ki hari seneng-seneng kok. Seneng-seneng. Saking seneng-senengnya sampai ketika ada zafin di, tahu zafin Pak? Zafin itu musik yang pakai, jadi seni tari yang pakai kaki orang Arab. Terus biasanya sambil lompat-lompat bawa tombak gitu kan, perang-perangan. Itu pas waktu di rumahnya Rasulullah itu Abu Bakar masuk. Yang namanya Sayyidah Aisyah itu senangnya luar biasa dengan tarian itu. Abu Bakar marah kan? Apa kata Rasulullah? Dah, biarin ya Abu Bakar. Biar tahu. Orang Yahudi biar tahu kita ini sekarang hari raya Idul Fitri lagi senang-senang. Gitu maksudnya. Jadi itu
Rahasianya kenapa kita disuruh makan dulu? Makanya yang benar itu Idul Fitri apa Idul Fitrah? Idul Fitri kan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Kalau zakatnya Pak, zakat fitri apa zakat fitrah Pak? Hah? Zakat fitrah. Zakat fitrah begitu. Kalau di negeri saya, negeri Syam, Sampang Madura, zakat petra Pak. La petra ya. Sama ya. La petra ya. Kan begitu kan. Kalau di kitab-kitab Pak ya, mohon maaf ya, di kitab-kitab itu istilah zakatul fitri. Fitri disamakan dengan Idul Fitri. Hadisnya juga begitu. Hadisnya juga zakatul fitri. Zakatul fitri tu'matan lil masakin wa tuhratan lis-shaimi wa tuhmatan lil masakin. Wa tu'matan lil masakin. Kata Rasulullah, zakat fitri itu mensucikan orang yang berpuasa dosanya. Terus wa tu'matan lil masakin, dan memberi makan bagi orang miskin. Tuhrotan itu membersihkan dosanya orang yang berpuasa. Jadi istilahnya zakatul fitri. Kenapa? Dan kenapa pula zakatul fitri diberikan sebelum orang sholat id Pak? Diberikan sebelum orang sholat id. Kapan itu? Ba'da subuh ya. Emang kober jenengan bayar zakat fitri sakwise sholat subuh? Ora kober Pak. Kan di Indonesia terutama di Jawa Timur ini tradisi sholat idnya kan jam 6 Pak. Wis ket biyen ku jam 6 ae, meskipun subuhe maju jam 6 ae. Mestinya nek subuhnya maju, maju mundur ya. Agak lebih siang misalnya subuhnya, misalnya kan. Taruh kata subuhnya misalnya sekarang kan jam 4 lebih 13. Misalnya jam subuhnya jam 4:30, mestinya sholat idnya melok lebih siang gitu. Orang di Indonesia kan pancet jam 6. Saya itu pernah Ustaz pas waktu sholat, kita mulai jam 6 misalnya. Ya ojo sik enten ana wong-wong, wis gak usah kesusu. Wong ku sik kadang-kadang sik aduh sik ya apa kan begitu. Kan biasanya keluargae kumpul kabeh to. Kamar mandi mbok situk apa loro kan entenan niku enteni ae. Karena sholat Id itu waktunya itu mirip-mirip dengan sholat duha. Itu waktunya. Jadi nih jam 6 itu ngawali saja nih. Ngawali itu jam 6. Maka di Jakarta itu di Jabodetabek itu jam 7 Pak. Jam 7 ya Jawa Tengah. Jam 7 Jawa Tengah. Ini Jawa Timur tak itu loh jam 6. Gak kisuen jam 7 itu. Lah kan logikanya begini Ustaz ya. Kalau disuruh sarapan dulu berarti kan nggak mungkin ba'da subuh sarapannya. Ya toh? Jadi saudara kekhawatirin Nabi Allah, kenapa sebelum sholat id kita disuruh bayar zakat fitri Pak? Ini sesuai dengan arti fitri, yaitu sarapan pagi, supaya orang yang terima zakat itu mustahik, yaitu fakir miskin, isok masak Pak, dan isok gawe sarapan sakwise sholat id itu, supaya berfitri juga, yaitu bersarapan. Dan anehnya itu sarapan pagi bahasa Inggrisnya Pak, breakfast. Breakfast itu dua kata Pak, break and fast. Break itu artinya apa? Batal. Fast itu puasa. Jadi nek kepingin batal no poso ya sarapan pagi. Jadi dulu Inggris itu kemasukan pas waktu abad 17, kemasukan pas waktu perang salib itu Pak, kan kemasukan pasukan mujahidin Salahuddin Al-Ayyubi. Jangan salah satu nama pesawat tempur Inggris itu Saladin Pak, namanya Saladin. Jadi kalau sekarang Eropa ini sudah bergeliat orang pada masuk Islam, jadi ya memang bibit-bibitnya dulu
perang salibis ini memberikan efek psikologis kepada orang-orang Eropa. Makanya breakfast itu maknanya fitir, Pak. Fitri ya. Itu ya, yang pertama yang ingin saya sampaikan. Jadi karena kita ini memang harus bahagia gitu ya. Jadi kalau ada ulama, Ibnu Rajab itu pernah meriwayatkan ada ulama selepas Ramadan nangis. Ditanya, "Mayab kika ya, Syekhi? Kenapa kau menangis wahai guruku? Kenapa kau menangis?" Ternyata jawabannya bukan karena ninggalkan Ramadan, Pak. Nek awake dhewe guaya ngono. Aku sedih ditinggal Ramadan. Oh, ya apa sih? Enggak sunah blas itu. Justru nek tinggal Ramadan itu mestinya apa? Seneng, bahagia. Iku sunahe. Nek ana wong ditinggal Ramadan sedih ambek nangis-nangis, kemelinti kesolehan gua. Guaya. Sapa sih sing seneng poso iku sapa, Pak? Wong secara naluri kita ini memang makannya tiga kali, terus menjadi makan 2 kali. Iki sing bener loh posone lho ya. Ini kan pernah saya bahas kemarin ya. Di awal-awal ya, Pak ya. Di awal-awal saya bahas tentang puasa ala sunnah Nabi gitu kan ya. Nek puasa ala sunnah Nabi bener Ustaz tadi bilang ya. Awake iki gak tambah lemu, Pak. Mesti berkurang karena makanya dari 3 menjadi berapa? 2. Nah, awake dhewe mangane 4 lho, awake dhewe ya pantes ae tambah lemu kan begitu. So, Pak, ulama itu sedih itu bukan karena ditinggal Ramadan terus sedih, enggak, tetap bahagia. Sedihnya cuma satu, Pak. Khawatir semua ibadah yang dilakukan Ramadan itu enggak diterima sama Allah, itu saja. Makanya ulama-ulama itu selalu kalau ketemu itu mesti mau coba taqabbalallahu minna wa minkum. Makanya ibu-ibu itu kalau ketemu konco, ketemu temen, ya bacalah taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya apa? Semoga ibadahmu diterima sama Allah. Semoga puasamu diterima sama Allah. Semoga qiyamku dan qiyammu diterima sama Allah. Semoga tilawahmu diterima. Gitu loh, Bunda. Gak usah bosan itu sampai 6 bulan loh. Sampai Rabiul Awal. Gitu ya. Ini yang pertama yang disampaikan. Yang kedua, nah itu tadi. Kalau hari kemenangan itu nggak sepakat saya. Kalau hari raya Idul Fitri kemarin itu semua orang bergembira, yes harus. Bukan hanya sekedar sepakat, memang harus. Yang saya nggak sepakat itu bapak-bapak, hari raya Idul Fitri dianggap sebagai hari kemenangan. Nah itu. Sampai sekarang saya bertanya-tanya itu, menang tuh kondi, itu loh. Hah? Menang dari mana itu? Iya kan? Saya cari gitu riwayatnya, apa benar hari raya itu hari kemenangan? Saya cari riwayatnya itu. Ketemu, Pak. Ternyata itu ketemu di riwayat iklan teh botol sosro. Iya kan? Kemenangan bersama teh botol sosro. Ngono, Pak. Oh, pantes akhirnya orang-orang nganggep ini menang. Pertanyaannya, betulkah hari raya Idul Fitri kemarin 1 Syawal itu hari kemenangan? Mari kita bahas, Pak. Ada 2 dasar. Yang pertama hadis Nabi, yang kedua Al-Quran. Karena kita ngaji tafsir ya, nanti saya jelasin sedikit. Pernah dengar nggak bahwa setan diikat selama Ramadan, Pak? Ya kan? Sahih nggak hadisnya? Sahih hadisnya. Bahkan jalurnya banyak. Oke? Saya ingin tanya, kapan dilepas setan itu, Pak? Hah? Kapan dilepas? Kan Ramadan diikat. Kapan dilepas? Tanggal 1 Syawal. Jadi setan itu dilepas, bapak-bapak, yaitu pas waktu Menteri Agama mengumumkan hilal terlihat
itu setan podo dicul kabeh ambek Gusti Allah. Saya ingin memperumpamakan. Menurut Bapak gimana? Kalau ada seekor anjing yang asalnya jinak, dimasukkan ke kurungan, gak dikei panganan, diperlakukan cuek, ya kan? Diperlakukan gak bagus, gak dikei panganan, gak dikei ngombe selama saulan. Terus setelah itu dibuka kerangkengannya, apa yang dilakukan oleh si anjing itu, Pak? Lebih liar, lebih ganas, lebih jahat. Maka setan pun demikian. Setan itu sudah diberlakukan sedemikian buruk selama Ramadan oleh kita. Loh iya toh, semakin kita ke masjid, semakin kita taraweh, semakin kita tilawah sampai khatam Quran, semakin kita poso, semakin memperburuk hubungan kita dengan setan. Setan semakin kita berlakukan keburukan. Wangkel-wangkel, getem-getem setan tua. Terus dicul. Kira-kira tambah jahat atau tambah jinak setan? Tambah jahat, tambah liar, tambah ganas. Terus pas waktu setan dilepas, tambah liar, tambah ganas, tambah ngantemin awake dhewe. Terus kita euforia ngomong, inilah hari kemenangan. Apa gak diguyu ambek setan, Pak? Menang to kondi, Bro. Wong iki aku baru metu kok. Kabeh duel ambek awakmu burung dimulai kok ngomong menang ya apa sih? Bisa dimengerti, Pak? Jadi jangan bilang ini hari kemenangan. Itu dasar pertama ya, tentang setan diikat dan dilepas. Yang kedua, Bapak nanti cek surat Ali Imran ayat 185. Surat apa, Pak? Ali Imran, Bu, 185. Surat Ali Imran 185 ini biasa dibaca oleh orang-orang kalau ngasih sambutan ketika ada kepaten, Pak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sing diwaca cuman kullu nafsin dha'iqatul maut itu. Lanjutannya ra diwaca. Padahal justru itu bagus tafsirannya. Mari kita coba lihat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup pasti mati. Semua yang berjiwa pasti mati. Lanjutin ayatnya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya kesempurnaan pahala kalian itu nanti di hari kiamat. Sesungguhnya pahala kalian itu dipastikan diterima atau tidak itu pas waktu hari kiamat. Itu maksudnya, Pak. Jadi sakwise mati baru nanti semua amalan dihitung, dihisab. Mana yang disempurnakan, mana tidak. Itu terjadi setelah kematian dan pas waktu hari kiamat. Tadi Bapak salat subuh, Ibu salat subuh. Salat subuh nggih, berjamaah alhamdulillah. Dapat pahala enggak? Dapat, secara normatif dapat pahala. Tapi kita tahu nggak pahalanya itu benar-benar kita dapat atau tidak? Belum bisa dipastikan. Legal formalnya dapat, tapi apa yang benar-benar dapat kita? Apa yang benar disempurnakan? Nggak tahu. Karena itu kata Allah, nanti di hari kiamat baru disempurnakan. Nah, pahala kita diterima atau tidak? Apa ciri-cirinya? Faman, lanjutan ayatnya, faman zuhziha 'anil nari, barang siapa yang dipinggirkan dari api neraka, maksudnya dijauhkan. Wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke surga Allah, faqad faza, itulah menang. Fas itu faizin itu apa? Menang, sukses. Jadi dari ayat ini saja kesuksesan itu di mana, Pak? Kemenangan di mana? Ketika kaki kita berada di surga Allah, itu baru menang. Selama di dunia kaki kita, Pak, selama hayat masih dikandung badan, tak ada kemenangan, belum. Selama hayat masih dikandung badan, Pak, nggak ada kemenangan.
Jadi menang itu nanti kalau sudah masuk surga. Jadi minal aidin wal faizin itu artinya apa Pak Ibu? Itu artinya kembali kita bisa sarapan pagi dan insya Allah kembali kita menang di akhirat. Jadi minal aidin wal faizin itu sangat sinergi dengan hadis Nabi dua kebahagiaan. Bahagia di hari raya Idul Fitri, bahagia itu aidin, isok sarapan pagi bahagia itu aidin. Wal faizin, mudah-mudahan kita termasuk orang yang menang nanti di akhirat. Jangan merasa menang di sini. Itu doa semoga kita menang di akhirat. Sebutin aja, inilah hari kemenangan, diguyu sampai setan. Makanya di ujung ayat surat Al-Imran 185 itu wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan di dunia ini kecuali hanya tipu-tipu, penuh perjuangan. Jadi kalau begitu, hari ini hari apa Pak? Hari Raya Idul Fitri itu hari apa? Hari raya kebahagiaan kita, sekaligus kita harus waspada karena hari kita memulai lagi untuk berjibaku dengan setan. Nek ngecasi nang Ramadan api, insya Allah kita kuat Pak. Nek ngecasi itu nggak berkualitas pas waktu Ramadan, hari pertama sudah lowbat Pak, sudah lowbat, mau ngecasi ke api. Ya kan, ngecasnya nggak bagus, tilawahnya nggak bagus, puasanya nggak bagus, sodakonya nggak keren gitu loh. Paling pas 1 hari 2 hari sudah loyo lagi. Misalnya, adakah yang sampai malam pertama 1 Syawal masih sholat malam? Kalau Masjid Al Hidayah insya Allah ya jamaahnya sih sholat bengi malam. Malam kedua sih tangi bengi. Malam ketiga sik tangi bengi terus Pak gitu. Kenapa tangi bengi? Karena poso Syawal. Itulah rahasianya poso Syawal itu sebuah simbol isyarat bahwa perjuangan itu tidak boleh berhenti. Makanya kata Kanjeng Nabi, man shoma ramadhana summa atba'a sittan min Syawal faka'annama shoma dahra. Siapa orang yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari Syawal, seolah dia puasa setahun. Nabi sallallahu ngasih isyarat kepada kita semua, ojo mandek sakwise Ramadan, karena perjuangan yang sesungguhnya itu setan itu lebih ganas, lebih jahat lagi sakwise Ramadan. Makanya Nabi bilang ikuti dengan puasa Syawal. Ini simbol saja Pak. Maksudnya jangan berhenti beribadah. Teruslah istiqomah. Contohnya kayak poso. Jadi Nabi ngasih tahu poso. Mari poso wajib, mbok poso sunnah. Poso sunnah sing afdol di bulan Syawal ya poso Syawal. Begitu tuh maksudnya Pak. Bukan menang-menang. Orang nek wis ngeklaim menang, apa yang dilakukan Pak? Lengah kan? Santai kan, wis menang lah pokoknya begitu. Tapi kalau ini kita masih mujahadah, ini kita masih melakukan perjuangan, nggak pernah berhenti Pak, terus. Hari pertama 1 juz lagi, hari kedua juz kedua, begitu Pak. Hari pertama puasa lagi, hari pertama setelah Syawal ya, tanggal 2 Syawal puasa lagi. Makanya kalau mazhab Syafi'i Pak, puasa Syawal itu dimulai tanggal 2, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi tanggal 7 Syawal itu rioyo ketupat. Itu tuh Pak. Bukan karena itu ada atau tidak, tapi itu bagian daripada ngawali supaya tidak terlalu los. Orang selepas Ramadan kan los Pak, los mangane. Makanya hari ketiga sing jenenge sike wis gringgingen maneh. Kepala udah pada pusing semua. Begitu tuh Bapak. So, kita tetap waspada ya Pak ya.
Nah, yang insya Allah nanti akan kita bahas bulan depan itu Pak, kewaspadaan kita ini terutama terkait dengan perselisihan dan konflik antar kita manusia. Karena setan itu program utamanya cuma satu Pak. Innama yuridus syaitanu ayyuki bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri al-ayat. Sekalipun Al-Maidah 91 ini berkait dengan khamr dan maisir, tetapi ini dijadikan simbol bahwa kenapa setan itu kemudian ngejok-ngejokin orang dengan minum khamr dan judi. Karena yang ingin ditarget itu cuma satu Pak, yaitu kebencian dan permusuhan di antara manusia. Kebencian yang luar biasa kepada manusia menimbulkan konflik. Itulah program utama setan. Maka ketika setan dilepas pas 1 Syawal Pak, yang ditanamkan kepada manusia itu apa? Kebencian muncul lagi. Jadi kalau salah tadi Ustaz tadi bilang halal bihalal itu meskipun dalil khusus rawono Pak, tapi kan itu salah satu program setan untuk bisa memunculkan permusuhan. Nah, untuk bisa menolak program setan itu dengan 2 hal. Nah, 2 hal ini yang berurutan nanti akan saya bahas. Yang pertama adalah dengan permaafan, yang kedua dengan ukhuwah Pak Ibu. Setan itu paling benci dengan 2 kata ini Pak. Sekali panjenengan Ibu memaafkan seorang yang telah menzolimi sampean, sekali itu setan semaput, lari, sedih, nyesek, majlek, emosi. Sekali kita ini menjalin ikatan persaudaraan, sekali itu setan itu lari Pak dari kita. Karena yang membuat umat Islam itu kuat dengan 2 hal, permaafan dan persaudaraan. Apa itu maaf? Kenapa di Al-Quran tidak ada dalil meminta maaf? Bolehkah kita tidak memaafkan orang yang menzalimin hati kita? Apakah berdosa kalau kita tidak memberi maaf kepada orang yang telah berbuat salah dalam hidup kita? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf, saya sudah ngomong sama beliau Ustadz Imron, ada mantenan saya. Saya sebenarnya undangan manten itu jam 8, karena saya harus ngawal manten. Terus saya kemarin itu ngasih tahu kepada Sohibul Hajah, aduh sepuron ini, ternyata saya lupa itu minggu keempat. Saya ada janji di masjid, ada apalagi halal bihalal. Jadi saya bagi, ya tidak apa-apa sana telat, ya saya kata, yaudah doanya aja Pak. Doakan terakhir Pak, nanti sekitar jam 9 kurang saya. Ini saya meluncur ke rumah, jemput istri. Saya alhamdulillah punya istri, dan alhamdulillah juga beliau juga punya istri sekarang Pak. Makanya biasanya ketemu aku itu Pak, beliau tuh duduk di situ, ketemu aku, oh salaman mari, terus maca Quran mana. Ini ndak tadi berdiri ketemu saya itu senyum, gak mari senyumnya. Nah, tiba-tiba ada bapak tadi nyalamin, selamat ya. Loh, selamat apa Ustaz? Loh, aku udah nikah. Loh, pantes senyumnya gak mari sampai sekarang Pak Ibu. Senyumnya Masya Allah. Kita doain beliau berkah ya. Beliau berdua berkah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan berkah, diberkahi Allah di saat senangnya, diberkahi Allah di saat susahnya, dan dalam kondisi apapun tetap dikumpulkan dalam kondisi keberkahan atas nama Allah Rabbul Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Ada pertanyaan Bapak? Tidak apa, 1 menit, 2 menit. Kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada ya biar nanti dilanjutin sama beliau ya. Saya ngapunten, mohon izin karena harus membagi waktu dengan acara yang di Ketintang nih acaranya, nggak jauh sih, tapi saya harus jemput istri dulu. Mohon maaf, saya pamit dulu. Mudah-mudahan kita dipertemukan. Ingatkan saya nanti Ustadz bahas maaf dan ukhuwah.
Itu penting, itu kita bahas supaya buat setan putus asa Pak dengan maaf dan ukhuwah itu. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.